Kembali lagi di channel Akbar PN136. Di video kali ini kita akan belajar ras dari kesalahan seputar borrow and ownership. Untuk itu, langsung kita mulai. Baik ya guys, kesalahan pertama sudah terjadi di sini untuk di baris yang ke-9. Kita melihat di bagian file move underscore semantics 1.rs. Berarti kita masuk ke bagian direktori move underscore semantics di sini. Baik, kita lihat saja di bagian 9, di baris yang 9. Di sini ada informasinya bahwa cannot borrow vektor 1 di sini. Jadi sebenarnya di ras itu sendiri memiliki fitur borrow dan ownership. Jadi setiap variabel yang kita definisikan dengan kata kunci let di sini, maka variabel tersebut, contohnya vektor 1, ini sebagai ownernya, sebagai pemiliknya nanti. Kemudian di baris berikutnya, yaitu di baris ke-13, di sini ada terjadi borrow di situ, seperti yang disebutkan di sini, variabel vektor 1 dipinjam, tapi dia statusnya itu bukan mutable atau immutable dalam hal ini, karena secara implisit di ras kalau kita mendefinisikan let, maka dia variabel tersebut immutable. Makanya di sini vektor 1 sebagai variabel akan mengalami perubahan dengan menggunakan fungsi push. Untuk itu kita harus menambahkan kata kunci mutable di sini. Mute. Seperti ini saja. Kemudian kita coba simpan. Oke ya guys, kita bisa pindah ke bagian yang kedua, yaitu dengan menghilangkan I am not done ini. Oke, kita simpan. Masuk ke bagian move underscore semantics 2.rs. Oke, yang kedua ini masih mirip ya guys, dengan sebelumnya. Kita sudah menambahkan mute di sini, maka dia sudah menyesuaikan. Ada mute di situ, mutable. Jadi di sini ada keterangan error yang berbeda, borrow of move value vector 0. Jadi bedanya di sini, yang pertama dia melakukan print ln makro hanya vektor 1 saja di sini. Tapi yang kedua, di sini kita mencoba menggunakan kembali vektor 0 di sini ya guys. Berarti karena di ras itu memiliki fitur yang powerful menurut saya, yaitu borrow and ownership. Memang powerful, terkadang juga membingungkan bagi pemula seperti saya juga ya guys. Jadi di sini ceritanya vektor 0 sudah memiliki nilai dengan type-nya berupa vec : new. Jadi mendefinisikan vektor baru. Jadi dengan kata kunci let. Kemudian dia immutable. Berarti variabel vektor 0 ini merupakan ownernya, pemiliknya untuk dengan nilai seperti ini yang di sisi kanan ini. Kemudian vektor 0 ini diborrow oleh fungsi fill underscore vec sebagai argumen fungsi ini. Ini. Artinya dia sudah berpindah ini guys. Jadi variabel vektor 0 ini sudah berpindah ke fungsi yang akan digunakan di dalam fill underscore vec. Berarti secara variabel vec 0 ini sudah secara otomatis terhapus di memori. Sedangkan di baris yang ke-13 ini ternyata kita memanggil vec 0 ini sendiri. Nah, makanya di sini karena sudah tidak ada lagi di memori, karena sudah berpindah ke sini, maka muncul keterangan borrow karena kita pinjam ini di dalam print ln makro,
tapi nilainya itu sendiri sudah berpindah ke fungsi fill underscore fact. Maka kita tidak bisa menggunakan ini ya guys. Jadi enaknya di situ bahwa kita tidak usah terlalu memikirkan soal memory management lah ya, biar safe. Beda dengan bahasa pemrograman yang lain, mereka perlu kelola tambahan manajemen, mungkin ada melalui pendekatan garbage collection. Tapi untuk di Rust kita tidak perlu memikirkan itu karena sudah otomatis dihapus di memori. Jadi kita tinggal langsung mengecek kira-kira ini errornya apa lagi di bawah. Kita lihat di sini keterangannya. Di sini sudah terjadi perpindahan, yaitu variabel vektor 0, tapi dia sendiri tidak memiliki copy trait, dan dia pindah ke yang seperti saya jelaskan tadi, fungsi fill underscore fact. Tapi ternyata tetap mau digunakan di sini value borrow here after move. Nah, di sini sudah berpindah tadi sebelumnya ya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita harus men-troubleshoot ini dan cari solusinya, yaitu supaya ini bisa dikompilasi. Teman-teman, dukung channel Akbar PN136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Cara yang bisa kita lakukan, jadi borrow itu kalau kita pinjam itu bisa memindahkan ownership seperti ini. Ini memindahkan ownership-nya menjadi miliknya nanti di dalam fungsi fill underscore fact. Jadi itu berpindah ownership-nya, makanya kita tidak bisa menggunakan. Atau bisa pindah atau dipinjam borrow-nya tetap melalui reference. Jadi solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu cukup dengan menggunakan reference, bahwa kita tidak take ownership, tidak mengambil hak milik tersebut dengan menggunakan clone seperti ini. Jadi dia hanya memanfaatkan reference ini saja, nilai dari vektor 0 ini. Oke, kalau itu sudah kita lakukan, kita coba save dulu, simpan. Nah, seperti ini ya guys. Sebenarnya masih ada cara lainnya ya guys, tapi menurut saya cara ini yang paling sederhana dan mudah untuk kita lakukan karena cukup mengandalkan fungsi clone dari variabel vektor 0 ini. Jadi bisa mudah kita ikuti. Ada cara lainnya tapi di luar video kali ini ya guys. Oke, untuk itu kita pindah ke bagian berikutnya. Dan kita masuk ke bagian move underscore semantics 3.rs. Jadi di bagian sini kita coba scroll kira-kira apa yang terjadi. Cannot borrow fact as mutable as it is not declared as mutable. Berarti ini kita perlu lihat di baris yang ke-20. Jadi kalau kita lihat argumen dari fungsi fill underscore fact itu sendiri, yaitu fact, di sini memiliki type vektor dengan generiknya integer 32. Tapi di sini kita melakukan operasi pengubahan dari nilai yang dimiliki oleh fact itu sendiri. Secara langsung kita bisa tahu kalau ini harus harus bersifat mutable. Jadi secara sederhananya kita tambahkan saja di dalam argumen ini kata kunci mute, dan coba sekarang kita save. Oke ya guys, sepertinya errornya sudah hilang. Jadi kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Ini berikutnya berarti di dalam file move underscore semantics 4.rs. Nah, ini ada keterangan error ya di baris yang ke-12, yaitu dimana fill fact ini ada inputan ya, sedangkan di fungsi kita sendiri fn fill underscore fact ini sama sekali tidak ada argumennya. Berarti kita harus
Ya, secara sederhana ini cukup kita hapus saja, dan kita tidak menggunakan vec0 ini di mana saja di dalam scope fungsi main. Berarti kita bisa hapus saja ini. Nah, ini variable fake ini tidak kita ketahui ya guys, nilainya maksudnya apa ini tidak ada pendefinisiannya di awal. Berarti let variable fake di sini, let mute fake ini kita berikan nilai awalnya saja, yaitu menggunakan vector new atau menggunakan makro seperti ini. Nilai awal seperti ini saja, maka seharusnya kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan lagi ya bagian move_semantics 4.rs. Memang di Rust memiliki fitur yang powerful, diantaranya yaitu borrow and ownership. Tapi memang untuk pemula, termasuk saya juga, sewaktu melakukan riset di Rust itu juga memang membingungkan. Tapi caranya ya kita sering latihan menggunakan Rust itu sendiri. Jadi kita memiliki banyak pengalaman dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang kita hadapi terkait dengan ya ini tadi, yaitu borrow dan ownership. Jadi mungkin teman-teman masih bingung, tidak mengapa, silakan aja memberikan pertanyaan atau masukan juga buat saya di kolom komentar di bawah. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar Pen 136. Dan sedangkan teman-teman yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.